Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nugraha dari kelas 11D. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dalam kelas matrikulasi, yaitu mempresentasikan materi seni budaya di kelas 10 dengan judul materi yaitu mendeskripsikan dan menganalisis karya seni rupa. Oke, langsung saja ke penjelasannya berikut. Pengalaman mengamati karya seni rupa. Pertama-tama, pasti semua orang itu tentu memiliki pengalaman dalam mengamati karya seni rupa dalam kehidupannya masing-masing ya. Berdasarkan dari pengalaman tersebut, pasti semua orang mendapatkan pembelajaran dari karya yang dia amatinya gitu. Maka dari itu, untuk mendapatkan pembelajaran dari apa yang dia sudah amati itu, kita ini tuh harus mendeskripsikan dan menganalisis karya seni tersebut. Bagaimana sih caranya menganalisis dan mendeskripsikan karya seni itu? Lanjut saja ke penjelasan berikutnya. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari mendeskripsikan karya seni rupa dan menganalisis karya seni rupa. Kalau mendeskripsikan karya seni rupa itu adalah proses menjelaskan secara detail tentang karya seni rupa tersebut. Sedangkan analisis karya seni rupa merupakan kegiatan mengkaji karya seni rupa secara cermat untuk memahami keberadaan karya dengan cara menggunakan masalah pada bagian-bagian karya seni serta mencari hubungan antara bagian dengan keseluruhan karya tersebut. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari mendeskripsikan karya seni rupa dan menganalisis karya seni rupa, jadi ada beberapa hal loh yang dibutuhkan dalam sebelum melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama itu adalah medium yang digunakan atau teknik dan bahan yang digunakan dalam karya tersebut. Nah, contohnya dalam gambar di atas ini, teknik yang digunakan dalam karya seni tersebut ialah teknik mengukir. Lalu bahan yang digunakan ialah bahan kayu. Nah, yang kedua ada unsur-unsur dari karya tersebut. Nah, unsur karya ini bisa berupa objek yang terlihat, warna-warna yang tampak, dan bentuk yang terlihat. Kalau gambar di sini bisa kita contohkan, ukiran tersebut membentuk sebuah motif unik khas ukiran Jepara, seperti itu. Lalu setelah kita mengetahui apa-apa saja yang harus ada di dalam mendeskripsikan karya seni rupa dan menganalisis karya seni rupa, di sini juga dalam menganalisis karya seni rupa, kita dapat melakukan apresiasi seni rupa dengan menggunakan konteks yang dikemukakan oleh Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education. Dikatakan bahwa apresiasi itu memiliki 3 konteks utama. Yang pertama ada apresiasi empatik, lalu yang kedua ada apresiasi estetis, dan yang ketiga ada apresiasi kritik. Apresiasi empatik itu ialah menilai atau menghargai suatu karya seni yang ditangkap sebatas indrawi saja. Lalu yang kedua ada apresiasi estetis. Nah, ini adalah menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Lalu yang ketiga ada apresiasi kritik. Jadi apresiasi kritik ini adalah menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsiran, dan hingga evaluasi. Seperti itu. Nah, diketahui tadi bahwa menganalisis karya seni rupa itu bisa dilakukan dengan cara mengapresiasi karya seni rupa. Sebelumnya juga dikatakan bahwa apresiasi seni rupa ini bisa dengan konteks utama itu apresiasi empatik, apresiasi estetis, dan apresiasi kritik. Namun, apa sih itu apresiasi seni rupa? Jadi, pengertiannya adalah apresiasi seni rupa adalah kegiatan memahami, menilai, dan menghargai suatu karya seni rupa. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengapresiasi karya seni rupa dengan teknik kontekstualisasi. Teknik kontekstualisasi ini adalah teknik yang menggunakan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi karya tersebut. Jadi di sini saya mengapresiasi sebuah karya seni dari Pablo Picasso dengan
karyanya yaitu The Tragedy. Di tahun 1903, saat periode biru berlangsung, periode biru itu pada pelukis Pablo Picasso ini digambarkan bahwa periode, periode tersebut terjadi pada saat teman atau sahabat dari Pablo Picasso ini itu meninggal dunia. Jadi Pablo Picasso itu merasa sedih, lalu ia menyalurkan rasa sedihnya itu jadikan sebuah karya seperti ini. Di tahun 1903, saat periode biru berlangsung, Pablo Picasso melukis The Tragedy. Selama periode ini, sebagian besar lukisannya didominasi dengan warna biru yang menyeratkan kesengsaraan, keputusasaan, dan kemuraman. Ia sendiri mengalami kondisi emosional yang sulit dan menyalurkannya menjadi sebuah karya. Lukisan ini menggambarkan tiga sosok yang merenggok di tepi pantai. Tidak ada petunjuk apapun kecuali raut muka yang terlihat sedih. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu apresiasi karya seni rupa, nah, lalu bagaimana sih kita bisa dapat mengapresiasi karya seni tersebut? Kita bisa mengapresiasi karya seni tersebut di tempat-tempat seperti pertama yaitu ada galeri. Galeri ini adalah ruang untuk menampilkan karya seni dalam bentuk pameran. Lalu ada kedua, museum, yaitu ruangan untuk menyimpan, merawat, dan merestorasi benda-benda bersejarah dan berfungsi sebagai tempat publik untuk mengakses karya seni rupa secara edukatif. Nah, terdapat dua jenis museum, yaitu museum publik dan museum privat. Lalu yang ketiga ada ruang publik. Ruang publik ini seperti tempat-tempat umum, seperti jalanan, taman, dan gedung-gedung yang digunakan oleh masyarakat luas. Lalu yang terakhir ada ruang virtual. Ruang virtual ini disajikan dalam bentuk virtual di platform tertentu, misalnya seperti website, Instagram, dan sosial media lainnya. Dikatakan bahwa tadi kita bisa dapat mengapresiasi seni rupa di ruang seperti tempat pameran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengapresiasi karya seni rupa di ruang pameran tersebut. Contohnya seperti berbicara langsung dengan para seniman, kurator, dan pemandu pameran. Lalu yang kedua, mengikuti tur galeri dan mendengarkan penjelasan atau membaca penjelasan dari setiap karya seni yang dipamerkan. Lalu yang ketiga, mematuhi peraturan yang diberlakukan di ruang pameran. Dan terakhir, membagikan wawasan dan apresiasi dalam berbagai bentuk. Contohnya itu membagikan lalu mengapresiasi sebuah karya seni rupa di media sosial. Nah, dari tadi kita membahas tentang mendeskripsikan karya seni rupa dan menganalisis karya seni rupa. Emangnya apa sih dampak karya seni bagi diri sendiri dan lingkungannya? Contohnya itu yang pertama, seni bisa memiliki muatan emosional atau spiritual. Lalu yang kedua, memberikan nilai keindahan dan kepuasan tersendiri. Lalu yang ketiga, memberikan kesenangan hati. Keempat, meningkatkan dan mengasah kreativitas dan daya imajinasi. Lalu yang terakhir, bisa melepaskan penat dan stres. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.